Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Senjata uranium menjadi salah satu senjata paling berbahaya karena langkah kunci dalam pengembangan nuklir. Film kali ini berjudul SEAL Team 8 Behind Enemy Lines yang diproduksi pada tahun 2014. Film ini bercerita saat tim SEAL Amerika Serikat mendapat misi rahasia ke Afrika untuk mengungkap penjualan senjata uranium dalam jumlah besar dan menghentikan transaksi sebelum senjata jatuh ke tangan para teroris. Ya udah, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Berlatar di Kongo, Afrika Tengah, terjadi sebuah insiden pembunuhan massal yang dilakukan oleh sekelompok pasukan bersenjata. Para penduduk yang dianggap berkhianat ditembak dengan keji dan kemudian dibakar. Adegan berpindah di markas besar Amerika yang terletak di Afrika Selatan. Mereka adalah US Navy SEAL atau pasukan khusus Angkatan Laut Amerika yang terdiri dari Cash, Jay, Buba, serta Vic dan Daniel. Mereka mendapatkan misi rahasia untuk ke Kongo, sebuah markas militer yang diyakini sebagai tempat jual beli senjata ilegal, dengan informan lokal yang bernama Zoe Zelani, satu-satunya wanita Perancis Afrika yang masih selamat. Mereka juga mempunyai misi menangkap gembong penyelundupan yang dikenal dengan nama Malin, tetapi tanpa ada deskripsi dan fotonya. Tapi yang jelas, ia menyuplai senjata ke camp tersebut dalam jumlah yang besar. Sementara pemimpin camp sendiri diketahui bernama Tonga. Dia merupakan tentara Afrika yang namanya sudah dikenal karena kejahatan perang dan genosida. Mereka juga akan diantar dengan helikopter komersil, serta dibantu oleh UAV atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan dalam jarak jauh. Dan misi kali ini bersifat sangat rahasia tanpa diketahui oleh pemerintah Afrika. Dengan demikian, mereka pun berangkat menuju Kongo. Now go do this shit. Yes sir, you heard him. Tiba di tempat pendaratan, pasukan langsung bergerak maju ke tempat pengintaian, di mana setelahnya pesawat juga meluncur ke daerah tersebut dengan kondisi pasukan yang sudah bersembunyi dalam jarak yang aman. Dan saat Cash memberi kode untuk melakukan penyerangan, pesawat melintas untuk menurunkan rudal, hingga beberapa titik langsung hancur dalam sekejap. Selesai dari itu, mereka keluar dari penyamaran dan mulai bergerak untuk menyisir tempat. Hingga saat tiba di sebuah gubuk, musuh menyerang dan mampu mereka atasi dengan mudah. Kemudian setelahnya, pasukan mulai mengepung mereka dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Bahkan musuh menggunakan senapan mesin hingga pertahanannya sangat sulit untuk ditembus. Namun bukan pasukan SEAL namanya jika tidak mempunyai cara untuk melumpuhkan mereka. Setelah berhasil menguasai tempat, mereka mendesak maju dan saling melindungi satu sama lain. Bahkan saat musuh mencoba mengepung, mereka mengatur strategi untuk menyerang. Sampai Jay pun membidikan roketnya hingga menghancurkan pertahanan musuh. Usai ledakan tersebut, mereka terus bergerak ke satu-satunya tempat yang tersisa. Tempat di mana Tonga bersembunyi dan menantang mereka dengan kedua pistol di tangannya. Namun lagi-lagi, Cash dan pasukan mampu membungkam Tonga hingga ia mundur untuk berlindung. Kemudian mereka masuk sambil terus bersiaga, hingga ketika di dalam, musuh kembali menyerang sampai mereka tahu bahwa ada beberapa orang yang masih hidup. Saat itulah Jay melemparkan granat dan memberondong mereka dengan tembakan,
hingga hanya menyisakan Tonga seorang. Setelah berhasil mendapatkan Tonga hidup-hidup, Cash melaporkan jika target sudah berada di tangan mereka. Ia pun memaksa Tonga mengaku di mana para tahanan disembunyikan. Dan saat membuka pintu, mereka langsung menembak satu pria dan satu wanita yang masih terikat, yakni Zoe Zelani atau informan yang mereka butuhkan. Kemudian saat Tonga sedang diinterogasi, Zoe justru menebas lehernya hingga darah mengucur dan menewaskannya. Mengetahui bahwa Zoe masih sangat syok, ia pun diminta untuk menenangkan dirinya. Sementara mereka mengecek satu tempat yang masih mencurigakan, yakni sebuah gudang berisi uang yang ditaksir sebagai hasil penjualan uranium. Zoe pun mengaku bahwa uang itu miliknya karena Tonga berusaha menyuapnya untuk tutup mulut atas rahasia besar mereka. Selain itu, ia juga membeberkan hasil penyelidikannya bahwa Tonga bekerja dengan Malin untuk menimbun uranium, bahkan membangun sebuah pertambangan. Dan menurutnya, transaksi penjualan ditaksir akan terjadi dalam waktu 36 jam, atau senjata akan jatuh ke tangan para teroris. And how would you know that exactly? Setelah Cash melaporkan pada markas, sang komandan berkata bahwa ia tak mempunyai tim tambahan kecuali untuk penyelamatan. Berbekal informasi yang minim, Cash dan pasukan diperintahkan untuk mengungkap praktik tersebut dan menghentikan penjualannya. Zoe pun memutuskan untuk ikut bersama mereka, karena hanya dia satu-satunya yang mengetahui letak transaksi penjualannya. Maka sebelum berangkat, mereka menguburkan uang tersebut karena nantinya akan diselidiki oleh CIA. US currency. And put a tracker on it. Singkat waktu setelah satu malam melewati perjalanan, Zoe menunjukkan jalan selanjutnya yakni harus menyeberangi sungai. Mereka pun memanfaatkan situasi para tentara yang masih tertidur untuk mendayung perahu secara diam-diam. Hingga setelah berada di tengah, mereka menembak penjaga yang hampir mengetahui posisi mereka. Namun ternyata suara itu justru menimbulkan kekacauan awal, yakni tentara musuh bangun dan langsung menyerang mereka. Boba pun segera menancapkan gas untuk beranjak, namun musuh cepat mengejar mereka bahkan dengan menggunakan dua perahu sekaligus. Tak tanggung-tanggung, mobil di darat pun ikut menghujani mereka dengan serangan peluru, di mana mereka mampu menghindari tiap tembakan, hingga musuh menggunakan roketnya sampai Boba melompat demi menghindarinya. Aksi kejar-kejaran pun semakin menegangkan. Mereka segera menyelamatkan Boba hingga kembali melaju dengan kecepatan penuh. Namun di depan, mereka terpaksa memutar balik karena terhalang oleh air terjun. Hal tersebut membuat musuh langsung menyerbu dari atas, menembaki mereka hingga mesin perahu tidak bisa berfungsi. Alhasil, mereka tak punya jalan lain selain melompat karena roket kembali menyerangnya. Mereka terus bergerak ke daratan, sementara Cash berhasil menghabisi musuh hingga menaiki perahu seorang diri. Keadaan pun tiba-tiba semakin runyam saat Zoe tertembak di lengannya. Hingga Cash pun tidak menyadari musuh mengejarnya di belakang dan berhasil menembak perahunya. Namun seperti yang kita tahu sama-sama, Cash merupakan kapten dari tim Navy SEAL yang tak mudah untuk ditumbangkan. Ia pun memilih meloloskan diri dengan terjun dari atas sana. Saat di bawah, mereka masih menghadang serangan sambil berusaha menyelamatkan Cash. Sementara Daniel yang berada di depan dihantam oleh ledakan dahsyat hingga tubuhnya hancur berserakan. Jelas mereka sangat syok melihat temannya tewas di depan mata. Namun Cash kembali menyadarkan bahwa mereka harus segera keluar dari tempat ini. Mereka pun mencari tempat yang aman, di mana keadaan kian parah karena jalur komunikasi telah terputus. Bahkan meski begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan tanpa mengabari situasi pada markas. Hingga setelah berkilo-kilo jauhnya, mereka tiba di sebuah desa yang sudah hancur, lengkap dengan banyak jasad yang tergeletak mengenaskan. Tak lama penduduk pun keluar secara was-was. Mereka takut jika pasukan akan menyerang mereka. Namun Cash berhasil memberitahu bahwa mereka bukanlah pihak yang mengancam. Dari sana juga mereka tahu bahwa Tongala yang sudah melakukan perbuatan ini. Selain itu, penduduk melaporkan bahwa sepanjang hari mereka melihat konvoi truk yang terus berdatangan. Pasukan pun memutuskan untuk bermalam di sana, di mana mulai ada percikan-percikan asmara antara Cash dan Zoe.
Keesokan harinya, mereka dalam perjalanan untuk membajak konvoi mobil musuh. Mereka mengikuti kemana arah truk akan berhenti, hingga saat tiba di sebuah pedesaan, mereka langsung pada posisi untuk melakukan pengintaian. Sementara tentara Afrika mulai memindahkan barang-barang mereka untuk dibawa ke dalam mobil. Saat itulah pasukan terus bergerak dalam posisi dan masuk untuk menyusup. Dimana saat hampir ketahuan, Cash langsung menembak tanpa terdeteksi. Tak lama iring-iringan mobil pun berangkat, hingga satu persatu dari mereka ikut ke dalam sana. Kurang lebih, mereka membutuhkan waktu 1 jam sampai ke tempat tujuan. Saat itulah mereka menemukan jaringan yang menghubungkan ke markas, bahwa percakapan menunjukkan pesawat akan melakukan penyerangan. Namun bagi Buba, tanpa konfirmasi dari mereka, markas tidak bisa melakukannya. Alhasil mereka memilih untuk mengabaikan hal itu. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh membuat mereka tidak menyangkanya. Hal tersebut membuat mereka segera keluar dan melakukan perlawanan. Namun saat mereka hendak pergi, misil kedua dilepaskan hingga belum sempat Buba melarikan diri, ledakan ikut menghantamnya sampai ia terlempar ke arah sungai. Dan tidak hanya ia yang jatuh, serpihan mobil ikut menimpa tubuhnya dan membuatnya terbawa arus ke dalam sungai. Mereka pun cepat berlari untuk menyelamatkan Buba. Saat itulah markas besar menyadari bahwa di sana ada tim Navy SEAL, hingga sang komandan segera membatalkan perintah. Sementara itu, Cash segera menyelamatkan Buba yang sudah tak sadarkan diri. Dimana setelah dievakuasi, mereka menemukan luka tusukan dan segera mengobatinya sampai Buba kembali tersadar. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk ke tempat tujuan. Sementara di markas, pesawat kembali dikerahkan untuk memantau posisi mereka agar selalu dalam jarak yang aman. Singkat waktu saat malam, konvoi mobil tiba di sebuah pertambangan. Dan tepat saat itu, pasukan Amerika telah mengamati dari luar bahwa terdapat 2 detasemen penjaga yang merupakan pengawal tinggal, yang menunjukkan tempat ini tidak aktif di mata satelit, atau bisa diartikan tempat persembunyian Malin berada di bawah tanah. Sementara itu, markas mulai memerintahkan pesawat untuk mendekat, khawatir jika pasukan akan membutuhkan bantuan. Mereka pun mulai memiliki rencana untuk masuk, yakni dengan membocorkan bahan bakar dan membakar sampai mobil tersebut meledak. Baru setelah itu, mereka maju dan terus menyerang agar dapat memasuki lubang tikus yang ditaksir tempat persembunyian Malin. Mereka pun mengatur rencana untuk bertemu di tengah-tengah, di mana mereka bergerak secara terpisah dan mulai menghabisi beberapa musuh. Mereka juga melewati beberapa penambang dan tidak melibatkannya, di mana sepanjang jalan, mereka sangat kesulitan melawan karena ruang gerak yang sangat sempit. Hingga saat mereka menyadari bahwa telah berada di tempat paling ujung dan tersembunyi, mereka tidak menemukan Malin di sana. Di mana yang terjadi, Buba justru diserang hingga ia tertusuk dan terluka parah. Hal tersebut membuat mereka mulai terpisah. Vic memilih untuk mendampingi Buba, sementara Zoe pergi mengejar musuh yang melarikan diri. Formasi mereka pun menjadi berantakan, hingga Cash memutuskan untuk mengejar Zoe bersama dengan Jay. Di sisi lain, pasukan musuh datang dengan beberapa mobil. Mereka pun menyadari jika markas telah berantakan. Bahkan pesawat yang hendak melakukan penyerangan berhasil dirudal tanpa cukup waktu untuk menghindar. Kembali pada Cash, ia menemukan laptop dan segera mengirimkan email ke markas untuk meminta helikopter penjemput. Di mana ia mulai bingung karena tak mungkin para tentara berjaga tapi tidak melindungi siapa-siapa. Rangkaian kejadian pun perlahan ia satukan kembali bahwa Malin memilih Tonga untuk melindungi asetnya, dan Tonga menyadari bahwa dia dibayar untuk melindungi sebuah harta yang bernilai besar. Kemungkinan Tonga mengkhianati Malin untuk menguasainya, dan Malin tidak punya cara untuk membunuhnya. Karena faktanya Malin adalah Zoe Zelani, target yang mereka incar sejak awal. Waduh. Menyadari bahwa kejadian ini adalah jebakan Zoe, mereka cepat-cepat pergi dari sana. Namun saat di depan, mereka mengetahui Zoe berencana membunuh mereka. Beruntung mereka berhasil menghindari ledakan hingga masuk untuk menjemput Vic dan Buba.
Namun sayangnya, mereka terlambat pergi hingga tertimpa batu dan tak ada waktu untuk menyelamatkannya. Cash pun segera keluar untuk mencegah Zoe dan pasukannya. Namun musuh berbalik dan tak segan menabrak Jay sampai ia tak sadarkan diri. Begitupun Cash yang tidak bisa melakukan apa-apa saat Jay berakhir dibawa pergi. Keesokan pagi, helikopter terkejut karena hanya menjemput ia seorang diri. Cash pun melaporkan bahwa 3 rekan mereka tewas dan Jay telah dibawa Zoe. Sementara itu, Jay telah diikat dan melalui serentetan penyiksaan. Come on, I'm not torturing you. Saat itulah, Cash meminta informasi sebuah gedung yang tinggi di daerah kumuh sekitar sana. Karena ia yakin Zoe membawa Jay ke Kinshasa, satu tempat penyelundupan yang sering digunakan. Meski ia tahu Zoe sangat berkuasa di sana. Maka dalam beberapa detik, Marcus langsung menemukan gedung yang dimaksud olehnya. Sebelum turun, Cash diberikan telepon dan senjata untuk memulai pengintaian. Ia bertekad akan bergerak seorang diri, sampai tim akan menyusul dalam 2 jam ke depan. Ia pun menyamar dan mulai memasuki gedung, di mana ketika di dalam, ia menemukan beberapa orang yang terlibat percakapan dan langsung merekamnya. Bahwa saat diterjemahkan, pembelinya adalah sindikat teroris di satu daerah timur tengah yang bernama Amjad. Ditaksir Amjad sudah mengambil senjata tersebut dan melakukan pembayaran akhir di dekat sebuah pasar. Dan yang paling mungkin, Zoe menyembunyikan Jay di tempat tersebut. Maka saat keluar dari sana, Cash bertemu dengan Zoe dan pasukannya, di mana ia langsung memanggil seluruh anak buahnya yang telah menguasai tempat tersebut. Sekonyong-konyongnya, Cash langsung bersembunyi saat puluhan senjata disodorkan ke arahnya. Namun meski hanya dengan 1 buah pistol, ia bisa membalas serangan dan berusaha pergi dari sana. Ia pun terus berlari hingga terjatuh berkali-kali, namun ia kembali bangkit dan berhasil sembunyi di sebuah toko senjata. Hingga pada akhirnya, gerombolan gangster mampu ia obrak-abrik hanya dalam beberapa saat. Keadaan pun seketika hancur berantakan, ledakan terjadi di mana-mana. Banyak korban yang berjatuhan sampai ia berhasil mencapai gedung dan langsung melakukan penyerangan. Seketika musuh langsung menghadang dengan senjata yang lebih canggih, hingga ia pun terlempar beberapa meter ke depan dan jatuh dengan kondisi yang babak belur. Namun meski sudah diterjang bertubi-tubi, ia masih mampu bangun dengan berani. Tepat di depan Jay yang masih tergantung, serta pasukan Zoe langsung menembaknya. Ia pun bersembunyi hingga Jay memberontak meloloskan diri, bahkan melemparkan senapan ke arahnya, sampai mereka berhasil menghabisi beberapa pasukan musuh. Dan saat Zoe hanya tinggal seorang diri, Cash benar-benar melawannya sekuat tenaga, dan mengabaikan fakta bahwa ia merupakan seorang wanita. Begitupun Jay yang bertarung hanya dengan tangan kosong, hingga berhasil melumpuhkan musuhnya. Dan pada akhirnya Zoe mampu mereka kalahkan. Bahkan di saat seperti ini, ia masih sempat-sempatnya berkata bahwa kematian penambang yang terkena radiasi bukanlah apa-apa. Karena dengan membunuhnya, nanti pasti akan ada yang menggantikan posisinya. Namun melihat Cash yang sama sekali tidak terpancing, ia hendak melemparkan senjata uranium ke arahnya. Di mana Cash cepat menembaknya, hingga setengah wajahnya berakhir melepuh. Untuk melengkapi pembalasannya, Cash pun membunuhnya dan segera pergi dari sana. Kemudian pasukan bantuan pun tiba dan segera mengamankan senjata. Misi pun berhasil mereka selesaikan, di mana setelahnya Cash dan Jay berangkat ke desa dan uang yang telah mereka amankan diserahkan kepada penduduk di sana. Secara keseluruhan, film ini sangat menegangkan. Dibandingkan dengan Behind Enemy Lines yang sebelumnya saya bahas, film ini gak kalah bagus dan memancing adrenalin. Yaudah, saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.